minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para sesepuh minispuh, para kiai, para habaib, para ibu nyai ingkang kawula hormati tansah kawula taati, ingkang kawula tenggo nasihat bimbingan lan doaipun. Dumateng para jamaah santri wiji lan kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususipun ingkang hadir menika, muga-muga kula kali panjenengan sedaya dipun paringi kuat imane, panjang umur ingkang barokah, rezeki lancar halal barokah, ilmu manfaat dan husnul khotimah. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama di dalam majelis yang insyaallah penuh manfaat dan penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Marilah kita mulai kajian pada malam hari ini, lanjutan Kamis yang lalu. Berhubung yang kemarin itu masih belum selesai penjelasannya, maka insya Allah nanti akan dibaca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tepatnya kalimatnya adalah wa sholatul jama'ati lirrijali fil faraidi ghairil jumu'ati. Ya, sudah ketemu nggih? Faslun gitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul jama'ati lan utawi salat jamaah lirrijali kaduwe pira-pira wong lanang fil faraidi ing dalem pira-pira salat fardu ghairil jumu'ati kang sakliyane salat Jumat iku sunnatun sunnat muakkadatun kang den kokohaken indal musannifi ing dalem mungguhi imam indal mungguhi kiai musannaf warrafi'i lan imam ar-rafi wal asah lan utawi kaul kang asah
kang luwih sahih Indan Nawawi ing dalem munggu Imam An-Nawawi iku annaha sak temene salat jamaah iku fardu kifayatin fardu kifayah. Iku fardu kifayatin fardu kifayah. Alhamdulillah saat ini kita masih dalam rangka di dalam pembahasan mengenai salat berjamaah. Salat berjamaah itu hukum salat berjamaah bagi kaum laki-laki fil faraidi ghairil jum'ah, di dalam sholat fardu selain sholat Jumat itu hukumnya sunnah muakkad ya. Hukumnya adalah sunnah muakkad menurut Kiai Musannaf penyusun kitab ini dan Imam Ar-Rafi'i, yang menyatakan sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya sunnah muakkad itu adalah menurut Kiai Musannaf ya, dan Imam Ar-Rafi'i. Wal asahu indan Nawawi annaha fardu kifayatin. Adapun pendapat yang lebih sahih menurut Imam An-Nawawi adalah sesungguhnya hukum daripada sholat jamaah itu fardu kifayah. Ini pendapat yang kuat. Jadi pendapat yang kedua ini yang kuat, yaitu hukumnya fardu kifayah. Terus kemudian kalau panjenengan bertanya dasarnya Imam An-Nawawi atau dalil yang mendasari Imam An-Nawawi menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, itu apa? Dasarnya ulama yang menghukumi sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya fardu kifayah itu adalah hadis ya. Itu adalah sebuah hadis riwayat Abi Darda ya radhiyallahu anhu ya. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jamaah illa qad istahwaza alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama yaqulu dzibu minal ghanamil qasiyah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidak ada 3 orang yang tinggal di suatu desa. Ma min salasatin fi qaryatin. Tidak ada 3 orang yang tinggal di suatu desa. Wala badwin, dan yang tinggal di suatu pedukuhan. La tuqamu fihimul jamaah, di mana di antara mereka tidak didirikan sholat berjamaah. La tuqamu fihimul jamaah, di antara mereka tidak didirikan sholat berjamaah. Illa qad istahwaza alaihimus syaitan, kecuali syaitan telah sungguh-sungguh menguasai mereka. Jadi tidak ada 3 orang yang tinggal di suatu desa atau pedukuhan di mana di antara mereka tidak didirikan sholat berjamaah kecuali mereka itu sudah dikuasai oleh setan. Fa'alaikum bil jamaah, maka berjamaahlah kalian. Fa inna ma ya'kulu dzibu minal ghanamil qasiyah. Ya, sesungguhnya serigala itu hanya memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Ini ancaman atau suatu ancaman. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa syaitan akan menguasai, sungguh akan menguasai mereka 3 golongan 3 orang tadi yang bertempat di suatu desa atau pedukuhan yang tidak didirikan di antara mereka sholat berjamaah. Ya, disebutkan illa qad istahwadha alaihimus syaiton. Mereka dikuasai oleh syaitan. Ungkapan dikuasai oleh syaitan ini, qad istahwadha alaihimus syaiton, ini menunjukkan suatu ancaman. Ya, bermakna ancaman. Dan ancaman inilah yang oleh ulama dibuat tolak ukur bahwa anjuran sholat berjamaah itu hingga itu sampai pada tarafan fardu, pada tarafan wajib. Nah, melihat dari ancaman ini tadi, ancaman dikuasai setan ini. Maka melihat dari ancaman ini, maka ulama membuat tolak ukur, bisa dibuat tolak ukur oleh para ulama bahwa
sholat berjamaah itu anjurannya hingga sampai tarafan wajib atau fardu. Terus kemudian yang menunjukkan kifayah itu mana? Ya, yang menunjukkan kifayah itu mananya? Di dalam hadis tadi disebutkan la tuqamu fihimul jamaah, di antara mereka tidak didirikan sholat berjamaah. Inilah yang menunjukkan kifayah. Di antara mereka tidak didirikan sholat berjamaah. Andaikan yang dikehendaki itu fardu ain, ya, wajib atas individu, setiap individu, andaikan yang dikehendaki itu adalah fardu ain, maka niscaya yang diungkapkan bukan kalimat la tuqamu fihim al jamaah, tidak seperti itu. Tapi yang diungkapkan itu adalah la yaqumuna ay kulluhum, mereka semua tidak mendirikan sholat jamaah. Nah, itu baru artinya mengarah kepada fardu ain. Namun yang ada di dalam hadis ini ungkapannya la tuqamu fihimul jamaah. Itulah makanya ulama menyimpulkan fardunya di sini adalah fardu kifayah. Ya, ini dasar yang atau dalil yang mendasari ulama yang mengatakan sunnah sholat berjamaah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Terus kalau panjenengan bertanya, Pak Ustadz, kalau dalilnya ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu sunnah muakkad apa? Ya, kalau dalilnya atau dalil yang mendasari bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkad itu adalah hadis muttafaqun alaih yang berupa sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu bersabda sholat berjamaah itu lebih utama dibanding atau daripada sholatul fardhi, sholat sendiri. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri. Bisa baik wa isrina darajah, ya, kacek 27 derajat, selisih 20 dengan selisih 20 derajat. Nah, hadis ini yang mendasari ulama yang menyatakan sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Dilihat dari sisi mananya? Beliau para ulama mengatakan di dalam hadis ini ada kata afdalu min sholatil fardhi, yang artinya lebih utama dibanding sholat sendiri. Mengatakan lebih utama, afdalu ini adalah suatu keutamaan yang maksimal tingkatannya itu tidak akan sampai pada fardu. Ya, maksimal tingkatan keutamaannya itu hanya sampai pada tarafan sunnah saja, tidak sampai menginjak pada kefarduan. Keutamaan itu tadi. Jadi ungkapan afdalu lebih utama ini adalah keutamaan yang maksimalnya itu hanya sampai pada hukum sunnah, tidak sampai menginjak pada hukum wajib. Bahkan di dalam kitab Asy-Syarqawi disampaikan bahwa ya, hadis tersebut sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisa poin wa isrina darajat ini memberikan indikasi bahwa seseorang yang mengerjakan sholat fardu memberikan indikasi bahwa mengerjakan sholat sendirian saja tidak berjamaah itu diperbolehkan. Jadi hadis ini dengan dasar hadis yang saya sampaikan tadi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi, ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya sholat sendirian. Kenapa? Sebab kalau sholat itu tidak boleh sendiri, tidak boleh dilakukan sendirian, tentu saja akan berakibat kalau tidak diperbolehkan ini, maka sholat sendiri itu akhirnya menjadi berdosa dilakukannya. Kalau dilakukan menjadi berakibat dosa, karena kan tidak boleh tadi. Nah, kalau sholat sendiri itu tidak boleh, maka kalau dilakukan menjadi berdosa. Kalau sudah berdosa berarti tidak mendapatkan pahala. Kalau sudah tidak mendapatkan pahala berarti dia tidak mendapatkan fadilah, keutamaan. Lah, padahal di dalam hadis yang saya sampaikan tadi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi ini memberikan indikasi sholat sendiri pun ada fadilahnya, ada keutamaannya. Seseorang yang melakukan sholat sendiri itu tetap mendapatkan keutamaan sholat itu sendiri, sekalipun tingkatannya di bawah
dari sholat berjamaah kacek 27 derajat. Tapi tetap mendapatkan keutamaan sholat itu sendiri. Nah, hadis yang saya sampaikan tadi yang mengatakan seperti itu disimpulkan oleh para ulama. Maka para ulama menyimpulkan dari hadis ini berarti sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Ini bagi yang kedua, menurut pendapat yang kedua tadi nggih, ngoten ini. Lah yang kuat pendapat yang pertama fardu kifayah. Terus ada lagi pendapat-pendapat yang lain mengenai hukum daripada sholat berjamaah. Ada yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Berarti diwajibkan bagi setiap individu. Dan itu dasar dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang lumayan panjang, di mana di sana itu diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membakar rumahnya orang yang tidak sholat, membakar rumahnya orang yang tidak sholat. Nah ini diartikan oleh sebagian ulama berarti fardu ain. Padahal ternyata tidak disanggah oleh ulama-ulama yang lain bahwa membakarnya Rasulullah kepada rumahnya orang yang tidak sholat itu bukan karena tidak jamaahnya, tetapi karena mereka itu di samping tidak melakukan berjamaah, mereka juga meninggalkan sholat itu juga. Jadi penggaweannya juga di samping gak jamaah juga sembahyang. Makanya kali Rasulullah dibongkar rumahnya di luar. Oke, kurang lebih demikian. Ya Allah, terus tadi kan disampaikan bahwa sholat berjamaah itu menurut pendapat yang kuat adalah hukumnya fardu kifayah. Bagi orang yang mengikuti pendapat ini, yaitu fardu kifayah, maka diwajibkan di dalam melakukan jamaahnya itu harus menampakkan syiar jamaahnya. Harus dengan menampakkan syiar berjamaahnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan jamaah itu di dalam satu tempat atau di dalam beberapa tempat, tergantung daerahnya. Kalau daerahnya kecil, maka kalau di situ dibutuhkan satu tempat saja untuk dilakukan berjamaah di sana dan sudah mendatangkan idhar syiar, sudah bisa menampakkan syiar jamaah, maka sudah dianggap cukup dan menggugurkan kewajiban. Tetapi kalau daerahnya besar dan dirasa dibutuhkan beberapa tempat untuk mendirikan berjamaah sehingga bisa menampakkan syiar jamaah itu sendiri, maka ya harus diadakan di dalam beberapa tempat. Misalkan daerah itu besar, maka pojok sini satu, tengah, terus pojok sini satu, jadi 3 misalkan. Kalau dibutuhkan seperti itu, maka ya harus seperti itu agar supaya fardu kifayahnya menjadi gugur. Artinya apa? Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, kalau kita mengikuti hukum yang fardu kifayah, itu harus disertai idhar syiar, menampakkan syiar berjamaah, yaitu dengan cara tadi dilakukan di dalam satu tempat atau di dalam beberapa tempat. Jamaahnya tadi tergantung daerahnya. Kalau kecil maka misalkan cukup satu ya cukup. Kalau misalkan besar maka kalau dibutuhkan beberapa tempat ya harus dilakukan dengan beberapa tempat, sekiranya menampakkan syiar-syiar berjamaah. Pak Ustadz, kalau seumpama ada orang itu ingin menutupi atau menggugurkan fardu dengan cara berjamaah di rumah, bagaimana? Jadi dia mengikuti pendapat yang fardu kifayah, tapi dia melakukan berjamaah di rumahnya dan tidak bisa menampakkan syiar jamaah, itu bagaimana? Hukumnya lam yaskut al fardu. Falau atbaku ala iqamatiha fil buyut walam yadhhar biha syiarun lam yaskut al fardu. Maka kefarduan kifayahnya itu masih belum gugur kalau dilakukan di rumahnya sendiri ya, dan tidak menampakkan syiar berjamaah. Pak Ustadz, seumpama kalau di dalam satu kampung itu semua penduduknya nggak mau sholat jamaah, gimana? Maka itu kewajiban pemerintah, pemimpin untuk memeranginya, untuk menyuruh mereka untuk sholat berjamaah. Bahkan pemimpin itu harus memerangi. Tapi dalam tanda kutip adalah pemerintah yang berada di sini. Pemerintah atau penggantinya, misalkan Pak Lurah atau siapa yang diberikan izin, tidak boleh perorangan. Jadi pemerintah wajib menganjurkan sholat berjamaah ini supaya dilaksanakan. Kalau penduduk suatu kota tadi atau desa tidak melaksanakan semuanya.
Paham nggih? Saged rame nggih? Terus kemudian sholat atau berjamaah itu terkadang hukumnya meningkat menjadi fardu ain. Sudah nggak fardu kifayah lagi, tapi meningkat menjadi fardu ain ketika terjadi sesuatu yang baru datang. Aridi, ketika terjadi sesuatu yang baru datang. Contoh misalkan seperti ada orang sholat berjamaah dengan imam yang pada saat itu imam sedang rukuk. Ya, imam sedang rukuk. Dan dia meyakini kalau dia itu ikut jamaah, maka dia nututi 1 rakaat di dalam waktunya. Tapi kalau dia sholat sendiri, dia nggak akan nututi sholat 1 rakaat di dalam waktunya, berarti qadha. Lah nek kaya ngono, maka wajib dia berjamaah. Hukumnya wajib berjamaah agar supaya nututi waktu 1 rakaat tadi di dalam waktunya. Itu hukumnya balik fardu ain. Terus kemudian ya Allah, Pak Ustadz, tadi kan disampaikan pendapat yang kuat jamaah itu fardu kifayah. Bagi siapa? Bagi siapa ini berlaku kefarduan ini? Fardu kifayah ini berlaku bagi sinten ya, Pak Ustadz? Jawabannya, ya, fardu kifayah berjamaah hukumnya fardu kifayah ini berlaku bagi kaum laki-laki. Yang tadi ya, kaum laki-laki yang merdeka bukan budak. Terus kemudian yang mukimin, tidak di dalam keadaan bepergian di rumah, tidak dalam keadaan tidak dalam keadaan bepergian. Yang masturin, memiliki penutup aurat pakaian. Ya. Terus ghairul ma'dzurin, yang tidak mengalami udzur jamaah. Ya. Kemudian yang keenam, sholat yang dilakukan itu sholat fardu yang ada, bukan fardu yang qadha. Nah, ini maka hukum jamaahnya fardu kifayah. Terus kemudian rakaat pertama saja yang wajib jamaah. Jadi fardu kifayah ini hanya berlaku pada rakaat pertamanya saja. Andaikan ada orang sholat nih berjamaah, terus kemudian rakaat berjamaah yang 2 rakaat mufaraqah, maka tetap bisa menggugurkan fardu kifayah. Karena yang diwajibkan tadi hanya rakaat yang pertama. Sakit diterima nggih? Ngoten. Kalau perempuan Pak Ustadz, apa ada kewajiban? Jawabannya, kalau perempuan tidak diwajibkan. Kalau perempuan tidak diwajibkan melakukan sholat berjamaah, sama dengan perempuan yaitu orang wandu, yaitu orang memiliki alat kelamin 2. Betul nek banci, bener Pak. Terus ada orang memiliki 2 kelamin. Terus kemudian hanya saja kaum wanita itu disunahkan berjamaah, gak wajib tapi sunnah. Gak wajib tapi sunnah. Lah kesunahannya orang perempuan sholat berjamaah ini di bawah kesunahannya kaum laki-laki. Tadi laki-laki berjamaah, pendapat yang kedua hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Betul nggih? Lah untuk ini maka perempuan melakukan berjamaah itu hukumnya sunnah, tapi kesunatannya di bawah sunnah muakkadahnya kaum laki-laki. Saged diterami nggih? Terus kemudian kaum budak itu tidak wajib, tidak fardu kifayah itu tidak berlaku. Ya, fardu kifayah, hukum fardu kifayah pada jamaah itu tidak berlaku kepada budak, karena budak itu wajib sibuk khidmat kepada tuannya. Ya, terus kalau orang bepergian Pak Ustadz, apakah dia wajib? Orang dalam keadaan bepergian itu tidak wajib berjamaah. Tapi apa sunnah? Pak Ustadz, disunahkan sunnah, gak wajib, gak fardu kifayah, tapi sunnah. Tapi hukumnya sunnah. Ngerti nggih? Pak Ustadz, ada orang itu gak punya pakaian. Tidak punya pakaian untuk menutupi aurat yang layak. Gak punya pakaian. Nah, ngerti nggih? Apa mereka itu juga orang yang seperti ini itu juga disunatkan berjamaah, diwajibkan berjamaah? Jawabannya tidak wajib. Tidak wajib. Bahkan bagi orang yang tidak memiliki penutup aurat itu, sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu sama saja. Itu sama saja. Kecuali kalau orang yang tidak memiliki penutup aurat itu adalah orang yang buta. Nek buta, dia tetap ada itu disunatkan untuk sholat berjamaah. Atau dalam keadaan gelap. Orang yang tidak memiliki tutup aurat tadi dalam keadaan gelap, petengan,
maka tetap disunatkan sholat berjamaah. Terus kemudian Pak Ustadz, saya mau tanya, ya, tadi dijelaskan bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah bagi orang yang tidak memiliki udzur jamaah. Saya tanya, orang yang udzur jamaah itu yang bagaimana Pak Ustadz? Ya, udzur jamaah ini kudos pundi? Nah, udzur jamaah itu ada dua. Ya, udzur jamaah itu ada dua. Secara umum ini, udzur jamaah itu kalau secara global itu ada dua. Ada kalanya disebut udzur jamaah yang umum, ada kalanya udzur jamaah yang khos. Ya, udzur jamaah yang ada kalanya udzur jamaah yang khos. Udzur jamaah yang itu yang bagaimana? Ya, yaitu udzur yang berlaku kepada seluruh, secara umum, kepada umumnya manusia. Nah, tidak hanya tertentu bagi satu orang saja. Itu udzur am. Udzur am itu adalah udzur yang berlaku bagi umumnya manusia, bukan hanya tertentu pada satu orang saja. Tapi kalau udzur khos itu kebalikannya, udzur yang berlaku bagi orang tertentu satu saja. Ya, nah itu udzur am dan udzur khos. Nah, udzur am itu yang bagaimana? Seperti apa? Udzur jamaah tapi yang umum, dialami umumnya manusia, tidak tertentu pada satu orang. Ini kok kayak nopo contohnya? Satu, udzur am nih, satu adalah misalkan ada hujan sangat lebat. Ini yang mengalami bukan satu orang, tapi semua orang bisa mengalami itu. Umumnya manusia ini hujan yang sangat lebat. Nah, ini juga bisa menjadi udzur berjamaah. Terus kemudian angin yang sangat kencang, syiddatur rihin, angin yang sangat kencang. Ini juga menjadi udzur berjamaah. Ketiga, cuaca yang sangat panas, ya, syiddatu harrin, sangat panas. Ini juga udzur yang am, udzur jamaah yang am. Yang keempat, cuaca yang sangat dingin, syiddatu bardin. Yang keenam, syiddatu wahlin, sangat becek tanahnya. Tanahnya itu ledok, ya, nah, sangat becek. Ini juga menjadi udzur jamaah yang am. Terus kemudian udzur yang khas bagaimana Pak Ustadz? Yaitu udzur yang dialami oleh sinten wau, orang-orang tertentu saja. Yaitu apa? Seperti apa? Seperti apa? Siddatu ju'in, sangat lapar. Keadaan yang sangat lapar, tetapi makanan sudah dihidangkan di depannya, itu bisa menjadi udzur berjamaah. Terus kemudian syiddatu abshin, sangat haus. Keadaan sangat haus, dalam saat itu keadaan minuman sudah dihidangkan di depannya. Ya, itu juga menjadi udzur berjamaah. Terus kemudian sakit parah, ya, yang sekiranya kalau dia tetap datang ke berjamaah, dia itu akan mendapatkan masyaqqah atau sesuatu yang sangat memberatkan. Ya, terus kemudian yang empat, termasuk udzur jamaah yang khos, itu adalah apa? Mudafa'atu hadas, menahan hadas, baik itu berupa kencing, berak, kentut. Dimana kalau dia keluarkan itu semua akan berakibat ketinggalan jamaah. Misalkan begitu, maka itu menjadi udzur jamaah. Sakit diterang ya. Terus kemudian diantaranya lagi, ya, khawatir atas keselamatan dirinya dalam segi harga diri atau apa namanya itu, keselamatan dari hartanya misalkan. Nah, ini termasuk menjadi udzur berjamaah. Misalkan kalau ditinggal jamaah khawatir dicuri orang, barangnya itu misalkan, itu termasuk udzur jamaah. Ngerti nggih? Terus kemudian khawatir ditagih hutang. Ini termasuk karena dia belum bisa melunasi. Ini juga termasuk udzurnya jamaah. Terus kemudian biar enggak sedikit ya, biar enggak berhenti di tengah jalan, ya. Termasuk udzur jamaah juga adalah khawatir tertinggal kawan-kawannya. Ya. Khaufun min takhallufin an rifqatin. Jadi dia itu khawatir tertinggal kawan-kawannya. Nek dia melakukan berjamaah nanti ditinggal kawan-kawannya. Misalkan gitu nggih, maka itu menjadi udzur berjamaah. Terus kemudian tidak memiliki pakaian yang layak, ya, menurut standar umum. Dia itu mau budal jamaah,
Terus kabeh nutup aurat, gak ono klambi, onoe namung napa? Misale karunge semen. Karung semen masuk layak dibuat untuk menutup aurat saya secara umum. Nah, ini bisa menjadi udzur berjamaah. Ngaten nggih? Terus kemudian baunya nggak enak, bau badan yang nggak enak, bau mulut yang nggak enak akibat dari memakan sesuatu yang bau dan sulit dihilangkan. Ini juga menjadi termasuk udzur berjamaah. Terus kemudian menunggu orang sakit, nunggu wong loro. Kalau misalkan ditinggal akan menjadikan gak nyaman. Misalkan ini juga termasuk udzur jamaah. Ngoten nggih? Kurang lebih demikian. Wa yudrikul makmum al jama'ata ma'al imam fi ghairil jum'ati. Kurang lebih demikian nggih. Kula nyuwun ngapunten sing kathah ngaji niki wau. Barangkali dari awal hingga akhir ada keterangan saya, bacaan saya ada yang salah, okay. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon sangat dikoreksi. Okay. Semoga pengajian ini membawa manfaat dan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.